Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu kembali dengan saya dalam subjek Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas kaitannya dengan langkah-langkah prapenulisan. Nah, langkah-langkah prapenulisan ini digunakan sebagai panduan kita untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu karya tulis ilmiah dan apa saja yang termasuk dalam karya tulis ilmiah. Nah, oke, di dalam menulis, khususnya karya tulis ilmiah, kita perlu memberikan pedoman. Supaya apa? Supaya di dalam menulis itu tidak kemana-mana. Arah pemikiran kita, arah tulisan kita itu sudah terarah dengan baik begitu. Jadi di sini ada 3 poin yang harus disiapkan, yakni yang pertama menentukan topik, kemudian yang kedua adalah curah gagasan atau brainstorming ya, teman-teman tidak asing dengan hal semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah kerangka. Nah, setiap step dari topik, kemudian gagasan, kemudian kerangka, ini akan mengarahkan teman-teman di dalam menulis. Baik itu karya tulis ilmiah berdasarkan data lapangan atau karya tulis ilmiah berdasarkan data di buku-buku perpustakaan atau e-resource lainnya. Gitu. Oke. Bagaimana untuk tahap yang pertama? Kaitan dengan kriteria pemilihan topik, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dia adalah bermanfaat. Bermanfaat di sini, topik yang kita ambil itu layak untuk dibahas begitu. Jadi memang topik atau tema yang kita angkat untuk makalah kita atau karya tulis ilmiah kita itu adalah hal yang memang memberikan manfaat, baik itu teoritis maupun praktis gitu. Nah, kalau misal teman-teman diminta untuk membuat paper kaitannya dengan mata kuliah ya, dia memberikan wawasan, memberikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan untuk apa yang sedang kita pelajari. Nah, itu sudah namanya bermanfaat gitu. Yang kedua adalah menarik. Menarik ini kaitan dengan orisinalitas dan juga layak untuk dipublikasikan. Jadi, tema yang kita bikin itu dia adalah hal yang menarik, kemudian tidak membosankan, dan itu dibutuhkan. Nah, hal semacam itu, ketertarikan kaitan dengan tema, itu tergantung dari perspektif. Kalau misal kita orang manajemen pendidikan Islam, itu akan tertarik dengan tema-tema kaitan dengan pengembangan mutu SDM misalnya. Belum tentu hal itu menarik bagi orang-orang teknik begitu. Jadi kalau ketertarikan ini tidak hanya berdasarkan passion si penulis, akan tapi juga berdasarkan bidang yang dipelajari oleh si penulis gitu. Kemudian yang ketiga adalah aktual. Aktual ini kaitannya dengan sedang hangat dibicarakan atau sedang menjadi perbincangan di publik begitu. Karena apa? Kenapa kita memilih tema yang aktual? Karena tadi bisa menarik dan juga bisa diaplikasikan dengan cepat begitu. Kalau kalian meneliti hal-hal yang tidak menarik itu biasanya akan hanya menjadi tumpukan paper. Nah, ketika kalian menulis karya tulis ilmiah yang aktual, nanti bisa diaplikasikan dan bisa segera dibaca atau dikonsumsi oleh para akademisi yang lain. Gitu. Kemudian yang keempat, topik tersebut dikenal baik, terutama oleh diri kita. Diri kita yang akan menulis. Ketika kita ahli di bidang itu, di tema itu, maka kita akan lebih menghayati. Kita lebih bisa beraktualisasi dengan tema tersebut gitu. Lain halnya ketika teman-teman kurang mengenal dengan tema yang kita pelajari, memang itu bisa, akan tapi nanti hasilnya akan berbeda. Kalian bisa membandingkan antara tulisan orang yang ahli di bidang X dengan orang yang tidak ahli di bidang X itu nanti berbeda. Pasti akan lebih detail, lebih mendalam orang yang ahli di bidang tersebut gitu. Jadi teman-teman harus kenali dulu. Nah, pertanyaannya bagaimana Bu? Ketika saat ini saya belum tahu gitu. Tidak apa-apa. Misal kamu mau mencoba, silahkan ambil tema tersebut, kemudian kamu bisa pelajari dulu.
kamu pelajari sumber-sumbernya, referensi, penelitian yang sudah ada sebelumnya, artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya bisa kamu ambil, kamu baca sehingga kamu bisa di bidang tersebut. Gitu. Kemudian yang kelima itu kaitan dengan ketersediaan bahan. Nah, yang keenam adalah tidak terlalu sempit atau tidak terlalu luas gitu. Nah, 1 sampai 6 kriteria pemilihan topik ini sebenarnya saling berkaitan. Ketika topik itu menarik dan dia aktual, itu biasanya ketersediaan bahan itu banyak gitu. Jadi banyak sumber yang sudah membahas. Akan tapi kalau dia terlalu sempit, itu bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai referensi dalam penulisan itu juga biasanya sangat terbatas gitu. Kita sebagai penulis pemula ya, kita sebagai penulis pemula kan membutuhkan referensi yang banyak sekali. Beda kalau misalnya kita sudah expert di bidang tersebut. Nah, itu bisa berimprovisasi dengan apa yang kita pikirkan, kemudian dengan pengalaman-pengalaman kita, itu bisa gitu. Nah, teman-teman bisa memilih topik itu berdasarkan hal-hal semacam ini. Apakah topik itu bermanfaat, apakah tidak terlalu sempit, apakah menarik, apakah aktual, kemudian apakah itu dikenal dengan diri kita secara baik, gitu. Dan kemudian resource yang akan kita gunakan, referensi-referensi yang tersedia kaitan dengan topik itu ada enggak, gitu. Karena ini memudahkan. Kalau misal resource-nya itu banyak, itu memudahkan kita dalam menulis. Kalau misalnya sedikit itu biasanya kita jadi mau nulis ini, apalagi referensinya sudah mentok begitu. Sudah mentok, sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan gitu karena referensinya kecil. Nah, bisa jadi kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa menuangkan ide itu karena bukan ketersediaan bahan yang sedikit, tapi karena kita kurang membaca. Gitu. Biasanya kalau teman-teman yang belum banyak membaca referensi, itu kalau menulis itu ya hanya itu aja gitu, yang dibahas kok cuma ini gitu kan. Padahal teman-teman kalau mau mencari itu sumbernya banyak sekali, resource bisa di e-resource ya, di internet itu banyak sekali. Nah, bisa dibaca, itu dibaca dulu. Artikel-artikel yang membahas dengan membahas tema yang kita pilih itu silahkan dibahas dulu gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menulis dengan baik. Nah, kaitan dengan tidak terlalu luas atau tidak terlalu sempit, kalau terlalu luas itu biasanya teman-teman tidak fokus. Jadi ya yang sedang-sedang aja lah, tadi pertimbangkan. Tidak terlalu sempit itu, kalau bahannya sedikit itu nanti sempit banget. Kalian akan susah untuk mengembangkannya. Tapi kalau terlalu luas juga kalian tidak fokus dalam tulisan. Jadi middle-nya ya, tengah-tengahnya ya, gitu. Yang baik itu yang cukup gitu ya. Kemudian selanjutnya kaitan dengan curah gagasan. Nah, ini contoh bagaimana kita mencurahkan gagasan yang ada di otak kita. Misalnya di dalam komponen pendidikan. Ada kurikulum, kemudian ada media pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada sarana prasarananya, kemudian ada pendidik, SDM ya. SDM itu baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian ada pengelolaannya, kemudian ada bagaimana keuangan atau pembiayaan. Nah, kemudian ada siswa itu peserta didiknya. Kemudian bisa membahas kaitannya dengan sistem pendidikan dan juga bisa membahas kaitannya dengan kebijakan pendidikan. Nah, teman-teman bisa menuliskan semua hal yang berkaitan dengan tema yang akan kita tulis gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi informasi apa saja yang bisa kita masukkan. Nah, contoh yang lain misalnya semacam ini, mind mapping ya. Mind mapping. Misal, di dalam sosiologi pendidikan itu apa saja yang dibahas? Kemajuan sosial, status pendidikan, kemudian partisipasi, kemudian tujuan pendidikan itu, kemudian ada pelatihan,
kemudian ada proses kaitannya dengan di dalam strategi itu gitu. Nah, setelah curah gagasan. Nah, curah gagasan ini adalah mengeluarkan semua ide yang ada di kamu gitu kaitan dengan apa yang ingin kamu tulis temanya. Gitu. Tulis semua aja. Tulis semua. Jadi misalnya nggak berhubungan ya tulis aja. Nanti kita pilih setelah kita tahu, setelah kita tuliskan semua kan kita jadi tahu. Oh, saya mau menulis apa sih gitu. Oh, strategi pendidikan kaitan dengan kemajuan sosial. Nah, di kemajuan sosial ini apa saja yang perlu saya bahas? Misalnya budaya, kemudian ada kaitannya dengan psikologi, kemudian ada kaitannya dengan lingkungan alam, sosial, gitu. Itu memudahkan kita mencari informasi dan memudahkan arah dari tulisan atau karya ilmiah yang akan kita tulis. Gitu. Nah, ini contoh kerangka. Yang ketiga kan kerangka. Tadi yang pertama adalah menentukan topik, kemudian yang kedua adalah mencurahkan gagasan atau brainstorming kaitan dengan ide yang akan kita tulis, kemudian yang ketiga adalah membuat kerangka atau outline. Saya sering melihat artikel atau karya tulis yang mana ketika disusun itu tidak berdasarkan kerangka atau tidak memakai kerangka itu susunannya antara paragraf satu dengan paragraf selanjutnya itu tidak ada hubungannya gitu. Jadi hubungan antara paragraf pertama dengan dengan paragraf yang kedua itu kadang sangat jauh gitu. Tiba-tiba habis bahas X, tiba-tiba A begitu. Harusnya kan Y begitu ya. Gitu. Jadi urut harus ada penghubung antara paragraf satu dengan paragraf yang kedua atau paragraf sebelumnya kepada paragraf sesudahnya begitu. Karena kalau membaca itu membaca tulisan kita dan ada hubungan antara paragraf itu enak. Otak atau pikiran membaca itu bisa diarahkan dengan tulisan kita begitu. Kalau misalnya nggak ada kaitan kan habis mikir yang ini kok tiba-tiba langsung berputar 180 derajat begitu kan, nanti dia bingung ini maksudnya apa sih begitu. Tapi kalau ada keterpaduan antara paragraf itu enak membacanya, oh habis ini ternyata dia mau bahas ini toh begitu. Nah, ini contohnya kerangka kaitan dengan sosiologi pendidikan. Nah, ini yang dibahas adalah kaitan dengan proses perkembangan anak dan juga kemajuan sosial. Misalnya kamu membahas dua itu. Tadi kan banyak ya, dari di sini sosiologi pendidikan banyak sekali aspeknya. Nah, kamu hanya mau membahas 2 poin aja, kaitan dengan proses perkembangan anak dan juga kemajuan sosial. Nah, di dalam proses pengembangan anak, apa saja yang mau dibahas? Misalnya dari aspek keluarga, kemudian dari perspektif sekolah, atau dari segi sekolah, kemudian dari masyarakatnya. Kemudian dari kemajuan sosial, itu apa saja yang akan dibahas? Nah, ini ada lingkungan, kemudian dari psikologinya, ada budayanya. Jadi, kerangka ini didapatkan dari curah gagasan yang sudah dituliskan. Lebih mudah, teman-teman akan lebih mudah gitu. Kemudian contoh yang kedua, ini misalnya teman-teman mengambil manajemen sumber daya manusia gitu. Tadi kan pendidikan ya, pendidikan kan ada sumber daya manusianya adalah pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, kalau kalian mengambil SDM misalnya tentang pengelolaan SDM-nya, itu teman-teman bisa mengambil kaitannya dengan rekrutmen SDM misalnya. Kemudian poin yang kedua adalah pengembangan SDM. Nah, di dalam rekrutmen SDM itu apa yang akan dibahas? Apa yang akan ditulis? Misalnya dari formasinya, dari analisis kebutuhan SDM-nya. Kemudian ada bagaimana sosialisasinya. Kemudian ada bagaimana pelamarannya, gitu, sistem pelamarannya bagaimana. Kemudian yang kedua, itu kaitan dengan pengembangan SDM. Apa saja yang ingin kamu bahas dari pengembangan SDM ini? Misalnya dari promosi jabatan, atau dari pendidikan, atau dari pelatihan, atau on the job training, dan sebagainya gitu. Banyak sekali jalannya. Ini hanya contoh kecil yang mana bisa mengarahkan karya tulis kamu supaya memudahkan
mencari referensi dan juga memudahkan kamu di dalam menulis. Ketika kita mudah menulisnya, ketika kita mudah untuk mencari referensinya, insya Allah karya tulis kamu itu lebih baik gitu. Jadi terarah dari latar belakangnya, kemudian dari isi, kemudian dari simpulan itu bagus. Menjadi satu kesatuan yang padu. Gitu. Oke teman-teman, untuk pra penulisan ini yang bisa disampaikan. Kita akan lanjut dengan materi kaitan dengan parafrase di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.